Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Yulia Pitasari. Jadi di sini saya dari jurusan Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, Prodi Agribisnis kelas B. Saya akan mempresentasikan materi 1 yaitu untuk tugas bahasa Indonesia dengan judul Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Selamat menonton. Jadi kita akan memasuki materi pertama yaitu tentang pemakaian huruf. Jadi pemakaian huruf ini adalah antara lain yang pertama adalah huruf abjad, lalu huruf vokal. Seperti yang kita ketahui, huruf vokal itu yaitu A, I, U, E, dan O. Lalu ada huruf konsonan. Jadi huruf konsonan ini adalah huruf yang selain huruf vokal. Lalu ada lagi huruf diftong. Jadi huruf diftong ini adalah gabungan huruf vokal AI, AU, EI, dan OI. Lalu ada juga gabungan huruf konsonan. Jadi misalnya ini adalah KH, NG atau yang dibaca eng, NY, dan juga SY. Seperti contohnya adalah dalam kata syarat. Lalu ada huruf kapital. Jadi huruf kapital ini ada di awal kalimat. Huruf pertama nama, ketikan langsung, nama agama, nama gelar, jabatan, lalu nama bangsa, tahun, geografi, semua kata ulang sempurna, judul buku, singkatan gelar, dan juga penunjuk hubungan seperti antara kita dengan ayah kita ataupun dengan ibu kita. Lalu setelah huruf kapital kita akan memasuki huruf miring. Jadi huruf miring ini adalah biasanya dipakai untuk judul buku yang mengkhususkan huruf tertentu atau menuliskan ungkapan bahasa daerah yang biasanya terdapat dalam pantun dan juga dalam bacaan-bacaan karya ilmiah populer. Lalu ada huruf tebal. Jadi huruf tebal ini seperti yang kita ketahui sering dipakai untuk menegaskan sesuatu kalimat atau bagian keterangan yang ingin kita tegaskan kepada pembaca. Jadi karena kita telah mempelajari tentang pemakaian huruf, kita akan mempelajari kata dasar atau yang termasuk di dalam penulisan kata. Jadi penulisan kata ini banyak macamnya, yaitu seperti setelah saya sebutkan di awal, yaitu kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Lalu ada kata berimbuhan. Jadi kata berimbuhan ini ditulis serangkai dengan huruf dasarnya. Lalu bentuknya itu terikat ditulis serangkai juga. Lalu ada bentuk ulang. Bentuk ulang itu ditulis menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Selanjutnya kita akan menuju gabungan kata, yaitu disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus, lalu ditulis terpisah dengan kata kesatuan awalnya. Lalu kita akan berlanjut ke pemenggalan kata. Jadi di pemenggalan kata ini terbagi menjadi dua, yaitu pada kata dasar diantaranya di antara kedua huruf vokal, lalu huruf diftong, sebelum huruf konsonan, lalu di antaranya huruf konsonan, dan juga di antara 3 huruf konsonan. Jadi terdapat pula syarat-syarat tertentu agar di pemotongan atau pemenggalan ini bisa terjadi. Lalu jika di kata turunan, maka pemenggalan ini dilakukan pada kata dasar yang kesatuan, lalu di awal atau di akhir baris. Selanjutnya kita akan ke kata depan. Jadi apa itu kata depan? Kata depan itu seperti kata di, ke, dan dari, lalu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Seperti jika Anda menuliskan dari sekolah, maka darinya itu dipisah dengan sekolah. Lalu di depan itu dipisah. Lalu untuk selanjutnya ada partikel. Jadi partikel ini adalah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Lalu ada singkatan dari akronim dan angka dan bilangan. Lalu kata ganti ku, kau, mu, nya, dan atau juga ada kata sandang, si dan sang. Jadi seperti si pengirim, lalu ada sang fajar. Jadi itu termasuk kata sandang. Lalu setelah kita mempelajari tentang penulisan kata, kita akan melanjutkan untuk pemakaian tanda baca. Jadi sebenarnya banyak juga yang belum tahu apa-apa saja sih kegunaan dari tanda baca. Yang pertama itu adalah tanda titik. Jadi tanda titik biasanya diletakkan di akhir kalimat sebagai penanda bahwa kalimat itu telah berakhir. Lalu ada tanda koma. Jadi tanda koma ini
biasa dipakai untuk pembagian. Misalnya ada barang yang lebih dari satu, maka dipisahkan menggunakan tanda koma. Lalu ada tanda titik koma, yaitu pengganti kata penghubung, atau tanda titik dua, akhir pernyataan yang diikuti kata atau kalimat selanjutnya. Lalu ada tanda hubung, yaitu tanda hubung ini adalah menandai bagian kata yang terpenggal. Lalu ada tanda pisah, yaitu tanda pisah ini membatasi penyisipan kata. Lalu ada tanda tanya ini seperti yang kita ketahui untuk mengakhiri kalimat tanya. Lalu tanda seru untuk mengakhiri seruan atau perintah. Lalu ada tanda elipsis yaitu menandai bagian yang hilang. Lalu ada tanda petik. Tanda petik ini digunakan untuk mengapit kutipan pembicaraan. Lalu dilanjutkan dengan tanda petik yaitu mengapit kutipan pembicaraan yang dikutip dari petikan lain. Lalu ada tanda kurung yaitu mengapit tambahan keterangan. Lalu ada tanda kurang siku atau kurung siku ini adalah untuk menandakan bahwa di dalamnya ini termasuk huruf yang dapat diperanakan lagi. Lalu ada pula tanda garis miring. Tanda garis miring ini adalah dalam nomor surat biasanya digunakan ataupun dalam alamat rumah. Lalu yang terakhir ada tanda pengingkat, yaitu menunjukkan bagian yang hilang. Jadi yang paling terakhir kita pelajari di materi pertama ini adalah penulisan unsur serapan. Jadi dalam perkembangannya bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah ataupun dari bahasa asing. Jadi berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama itu yaitu unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Dan juga yang kedua adalah unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi sebagai akhir kata, terima kasih dan sekian.